Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap izin memperkenalkan diri, nama saya Hilwa Sofiatul Afrila dengan NIM 20 10 11 20 15 45, kelas 03 SAKP 009, mata kuliah Perekonomian Indonesia, tugas ke-1. Jurusan S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas ke-1 dengan topik bebas. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengantar ilmu ekonomi makro. Oke, selanjutnya, apa itu perekonomian terbuka? Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Kegiatan ekonomi tersebut bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Dalam perekonomian terbuka, beberapa produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu ada juga barang-barang di negara itu yang diimpor dari negara lain. Nah, pengertian di sini berarti perekonomian terbuka itu sangat luas untuk barang dan jasa, teknologi, bahkan yang lainnya. Nah, berinteraksi dengan masyarakatnya itu baik bisa perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Oke, selanjutnya, ekonomi terbuka sama dengan ekonomi 4 sektor. Ada apa aja sih? 1. Ada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga itu ada hubungan dengan perusahaan, hubungan dengan pemerintahan, hubungan dengan negara lain. Yang kedua, ada sektor perusahaan. Ada hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan pemerintahan, hubungan dengan dunia internasional. Ketiga, ada sektor pemerintah. 1. Hubungan dengan rumah tangga, pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Selanjutnya, hubungan dengan perusahaan pemerintah mendapatkan pendapatan pajak dari perusahaan dan pemerintah juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Keempat, sektor negara lain. Hubungan dengan rumah tangga, negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri, dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini negara lain mendapatkan untung atau untung. Hubungan dengan perusahaan, dunia internasional atau negara lain. Ada apa aja sih? Mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Dari proses tersebut juga menghasilkan untung. Jadi, dari 4 sektor ini saling menguntungkan. Oke, ada keuntungan sistem perekonomian terbuka. Beberapa keuntungan sistem perekonomian terbuka. 1. Memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri. 2. Mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Nah, poin ke-1 ini adalah jadi keuntungannya itu adalah memperluas pasar produk barang dan jasa dari perusahaan dalam negeri. Untuk poin kedua itu masyarakat, jadi mengurangi tingkat pengangguran bagi masyarakat dan menguntungkan juga bagi masyarakat karena menguranginya tingkat pengangguran. Banyaknya juga lowongan pekerjaan atau perluasan usaha dalam negeri. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya, ada warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Nah, untuk poin ini, jadi warga negara itu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Jadi, banyak pilihan untuk konsumsinya. Selanjutnya,
Kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Nah, kegiatan impor itu memiliki keuntungan untuk dari banyak negara untuk barang dan jasa yang diimpor dari banyak negara. Selanjutnya, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan atau investasi di luar negeri. Nah, poin ini adalah memiliki keuntungan untuk kita memberikan kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Selanjutnya, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Selanjutnya, dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Nah, poin ini adalah kita sebagai mengekspor barang dan mengimpor barang, maka akan banyaknya terjalin silaturahmi persahabatan antara negara lain. Selanjutnya, memperkuat ketahanan nasional. Perdagangan alutsista atau alat utama sistem pertahanan dan hubungan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat. Nah, yang tadi saya sebutkan itu adalah keuntungan perekonomian terbuka. Selanjutnya ada sirkulasi pendapatan perekonomian terbuka. Pertama, jadi dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran dapat dijelaskan sebagai berikut. Apabila aliran pendapatan dan pengeluaran diperhatikan, maka akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian tiga sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Aliran barang ini kan menimbulkan aliran keluar dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar ini yang akan menyebabkan menurunnya pendapatan nasional, sebagaimana dari penjelasan sebelumnya bahwa ekspor dan impor itu mempengaruhi kegiatan dalam suatu perekonomian dan sirkulasi pendapatan yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa perekonomian terbuka itu pengeluaran agregatnya meliputi 5 jenis pengeluaran loh. Ada apa aja sih? 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ke atas barang-barang yang dihasilkan di dalam negeri. 2. Investasi perusahaan untuk mendapatkan kapasitas sektor perusahaan menghasilkan barang dan jasa. 3. Pengeluaran pemerintah ke atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. 4. Ekspor, yaitu pembelian negara lain ke atas barang buatan perusahaan-perusahaan dalam negeri. 5. Barang impor, yaitu barang yang dibeli dari luar negeri. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya ada penyebab terjadinya perekonomian terbuka. Nah, berikut beberapa penyebab terjadinya perekonomian terbuka. 1. Perbedaan kondisi produk. Alasan ini, perbedaan kondisi suatu produk ini yang lebih cenderung mengarahkan pada kualitas produk, menjadi alasan terjadinya perdagangan internasional. 2. Menghemat biaya produksi. Hal ini juga menjadi alasan para produsen untuk melakukan perdagangan secara internasional. Dan sebenarnya, inti dari alasan ini adalah untuk menekan tingginya biaya produksi dengan cara menghasilkan produk dalam skala jumlah yang semakin besar atau yang lebih besar. Ketiga, perbedaan tingkat selera. Nah, walaupun misalkan kondisi sebuah produk dari berbagai daerah itu sama, perdagangan internasional tetap mungkin akan terjadi apabila masing-masing penduduk di suatu negara memiliki selera yang berbeda. Selanjutnya, yang keempat, adanya prinsip perbandingan keunggulan atau comparative advantage. Maksud dari prinsip ini yaitu adalah suatu negara cenderung akan lebih berspesialisasi untuk menciptakan produk dan mengekspornya ke luar negeri jika dirasa pembuatan produk di negaranya itu memakan biaya yang relatif lebih rendah daripada dibuat oleh negara lain. Sebaliknya, suatu negara akan lebih memilih untuk mengimpor produk jika biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut dinilai relatif tinggi atau kurang efisien jika diproduksi di negaranya sendiri. Nah, keempat ini adalah yang sudah saya jelaskan, itu adalah penyebab terjadinya perekonomian terbuka. Mungkin materi ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.